Semangat pagi First Squad, selamat sore. Selamat datang di Ngopi Bareng edisi sore ini. Dengan saya Lydia dari SCM, Supply Chain Management. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya hari ini selamat bergabung di Ngopi Bareng edisi hari ini yang sangat spesial. Karena kita datangkan speakernya nih, narasumbernya dari eksternal. Itu seorang travel vlogger, influencer, content creator, dan entrepreneur. Jadi stay tune untuk gali lebih lanjut nih info-info yang pastinya asik sesuai dengan tema hari ini. Hahaha, holiday, healing, dan happiness. Oke, pastikan juga member tribe-nya hadir semua ya. Nanti kita mengundang First Squad juga untuk posting di FS Connect foto-foto liburan traveling yang mengesankan nih, yang memorable buat First Squad untuk mendapatkan 150 poin di menu mission, jangan lupa. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, saya akan coba sharing ya short profile dari narasumber sore ini, yaitu dengan Kak Firly Adiatma atau pemilik akun nih di TikTok atau Instagram ya. Silahkan dicek @firlyafro. Seorang pria 27 tahun memiliki minat dan kecintaan pada traveling dan pariwisata. Berhasil menuntaskan pendidikan S1-nya di Universitas Widya Tama Bandung jurusan akuntansi, kemudian lanjut S2 di BINUS, Bina Nusantara di jurusan marketing communication. Saat ini menggeluti bidang travel vlogger, content creator dengan membuat video seputar perjalanannya, jalan-jalannya di sharing nih di akun TikToknya yang udah memiliki 170.000 pengikut. Wow banget ya, saya aja 5 doang pengikutnya, itu pun tetangga sama keluarga. Oke, sekarang nih juga Kak Firly ini aktif bekerja sama dengan berbagai macam sektor pariwisata juga untuk promosi, campaign, webinar maupun event dari berbagai macam brand dan company. Oke, nggak usah panjang-panjang. Di samping saya udah ada Kak Firly. Selamat datang Kak Firly. Halo, selamat datang Kak Lydia, First Squad. Hai. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol ya. Saya buka kebetan dulu nih. Nah, ini dari short profile tadi, itu kan udah kelihatan ya interestnya, minatnya itu ada di dunia pariwisata, tourism. Nah, bicara soal pariwisata ini kan pasti nggak jauh-jauh dari jalan-jalan, traveling, holiday. Betul. Nah, ini nih yang sekarang lagi banyak nih anak-anak sekarang nih, karena saya udah tua, jadi bilangnya yang milenial, Gen Z itu pada bilangnya dikit-dikit kalau traveling itu healing gitu, healing. Sebenarnya gimana sih? Apakah benar jalan-jalan itu merupakan healing gitu sebetulnya nih, makna sebetulnya nih, menurut Kak Firly gimana? Oke, personally kalau dari aku sih sebenarnya apa itu? Berlibur, traveling, vacation itu bisa jadi healing gitu. Mungkin buat orang-orang yang cara healingnya adalah dengan jalan-jalan, dengan berlibur ke suatu tempat, ya itu part of healing. Tapi kalau healing sih menurut aku ya nggak harus jalan-jalan, karena ada berbagai orang-orang yang memang healingnya, bentuk healingnya ya nggak jalan-jalan, bisa kayak baca buku, bisa kayak olahraga gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya sih memang traveling, vacation, berlibur itu bisa healing, tapi healing ya nggak selalu traveling gitu. Healing nggak selalu traveling ya. Oke, terus kan banyak ya misalnya people get crazy to get their holidays, happiness is the reason, happiness reason, terus itu banyak banget diucapkan pokoknya kayaknya traveling itu yang bikin paling bahagia gitu. Gitu. Jadi menurut Kak Firly nih, perlu nggak sih sebenarnya kita traveling itu sesekali atau bahkan dijadwalkan, kan ada tuh ada beberapa orang yang saya kenal juga, mereka bahkan ada tiap terima gaji mereka akan sisihkan dana traveling. Nah, itu ada. Sebetulnya wajib nggak sih kita traveling ini? Perlu banget nggak sih? Oke, ini menurut aku pribadi, kalau kita ngomongin soal teman-teman yang cara healingnya dengan traveling, penting nggak sih? Seberapa penting? Penting banget, apalagi buat teman-teman yang punya panggilan untuk traveling gitu ya. Sebenarnya aku adalah bukti kenapa traveling harus
jadi kebutuhan buat teman-teman yang memang ada panggilan untuk traveling gitu. Kalau dari pengalaman aku, traveling itu karena aku udah beberapa ya traveling backpackeran ke beberapa tempat, jadi banyak banget pelajaran yang aku dapetin. Makanya aku selalu bilang traveling itu investasi kepala gitu. Karena kita not only ketemu orang, kita ketemu juga sama lokasi-lokasi daerah yang kita belum pernah kunjungi. Terus udah gitu kita ketemu sama budaya-budaya yang mungkin buat teman-teman yang jarang traveling itu kan kita kan ya ketemunya ya ini lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita traveling kita tuh bakal oh iya ternyata ada orang yang cara makannya beda ya. Ada orang yang ternyata cara pandang hidupnya beda ya. Nah, itu tuh penyesuaian-penyesuaian itu yang menurut saya penting untuk kita punya gitu. Jadi lebih mindful lagi, lebih tolerate sama orang, terus udah gitu wawasan jadi lebih luas. Itu tuh bakalan secara apa ya? Sistematis bakalan ngebentuk pribadi kita gitu. Makanya aku selalu bilang kalau misalkan ada waktu, ada kesehatan, ada uang, go for it. Gitu. Oke. Untuk traveling sendiri nih menarik. Tadi kan ada Kak Firly sebutkan juga. Kalau traveling misalnya kita ke tempat-tempat baru dan sebagainya. Perlu nggak sih misalnya kita merencanakan sendiri nih, terutama kalau misalnya kita nggak pakai jasa travel agent atau ini ya. Kita ada kan banyak sekarang kan BM gitu. Banyak mau ini mau itu. Ini kayaknya asik nih ke sini nih. Apa sih yang mesti kita lakukan ya di tempat asing yang belum pernah kita kunjungi, tapi pengen banget nih. Itu apakah kita harus browsing dulu, cari tahu infonya dan sebagainya kan memang nggak semua tempat itu mungkin daerah wisata yang umum ya. Kan ada orang yang suka yang eksotis, yang tempat-tempat justru yang ya hutan atau ya pedalaman mana ya gitu ya. betul, pulau-pulau terpencil. Nah, Betul, itu betul. ada tips nggak kira-kira untuk sebenarnya personally aku adalah orang yang disebutkan kali dia itu adalah ya aku lebih suka tempat terpencil, kalau bisa yang nggak populer. Kan dari situ aku banyak belajar gitu kan, banyak penyesuaian-penyesuaian yang itu berguna juga buat aku gitu. Yang pertama pasti yang udah di-mention kali dia, research itu penting banget. Mau itu teman-teman pergi ke tempat yang populer atau unpopular, itu research tuh penting karena biar kita nggak wasting time aja gitu. Apalagi first coach ini kan mostly pekerja ya, maksudnya punya limit untuk traveling gitu loh. Jadi daripada kita udah berangkat baru wondering kita bakal destinasinya kemana, kita mau cari makan di mana, pergi kemana, mending sebelum berangkat itu better riset dulu gitu. Destinasi-destinasi apa aja, cara kesananya gimana, barangkali ada tiket promo pesawat ada atau enggak. Udah gitu, udah research semua segala macam, udah tahu di sana bakal ngapain. Kalau aku sih selalu pakai prinsip anak gunung nggak. Meskipun sebenarnya saya bukan anak gunung ya. Yaitu adalah kita sebagai tamu, dimanapun itu, mau itu tempat, itu kota, mau itu desa, mau itu negara, kita tamu. Pokoknya yang aku tekankan adalah itu, jangan mengambil sesuatu kecuali dokumentasi, foto, jangan meninggalkan sesuatu kecuali kenangan, dan jangan membunuh sesuatu kecuali waktu, gitu. Itu yang selalu aku pakai sih. Gitu. Iya. Kalau untuk Kak Firly sendiri ya kalau saya lihat di IG-nya, itu memang rata-rata kayaknya sendiri ya jalan-jalannya. Betul. Sendiri. Nah, sendiri itu enak gak sih sebenarnya jalan-jalan sendiri? Karena kalau buat saya jalan-jalan itu kalau sendiri gimana ya? Kurang gitu ya. Betul, apalagi kan ya saya udah mak-mak beranak gitu kan, jadi pasti boncengannya banyak gitu. Ada ini nggak ya, maksudnya ada tips kalau sendiri itu atau memang ya mungkin prefer masing-masing ya, preference masing-masing ya. Terus yang aku dengar juga, yang aku baca infonya bahwa Kak Firly ini bikin program yang traveling with stranger. Nah, bisa diceritain nggak ini traveling with stranger ini seperti apa? Terus gimana buat mungkin teman-teman yang mau join ya? Karena di divisi saya pun itu banyak banget nih yang demen jalan-jalan gitu. Bisa dibikin ya. Oke, bisa diceritain sedikit tentang traveling with stranger ini? Oke, jadi ya yang tadi di-mention kali dia,
kecenderungannya lebih suka traveling tuh solo gitu, lebih suka sendiri gitu daripada yang grup. Doesn't mean kalau misalkan aku diajak grup traveling ke suatu tempat aku nggak happy, nggak enjoy, dan nggak mau ikut, bukan. Cuman lebih ke ya kalau ada pilihan mending aku berangkat sendiri karena agak males ribet ya gitu. Pengennya yang simple aja udah gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang lebih prefer berangkat grup gitu karena dari segi biaya bisa sharing, dari segi keamanannya lebih terjaga gitu. Yaitu preferensi masing-masing dan nggak ada masalah. Cuman karena aku berangkat dari traveler yang solo traveler, jadinya aku ngerasain banget naik turun ketika traveling itu gimana cara aku bisa ngehibur diri, karena nggak bohong juga ketika traveling sendiri, backpackeran sendiri itu juga ada tuh bosen-bosennya, down-downnya itu ada gitu. Nah jadi aku udah hafal banget gimana cara aku untuk nge-upin mood aku gitu. Nah untuk traveling with stranger sebenarnya itu apa ya, kayak kind of komunitas atau apa ya, aku bisa bilang karya aku sih, karya aku yang aku buat karena aku sendiri yang ngalamin. Aku solo traveler, aku traveler yang backpackeran kemana-mana sendiri. Dan pada saat itu ada beberapa teman-teman dari Instagram, dari TikTok yang Kak pengen ikutan dong, pengen ikutan traveling. Terus aku mikir kayak ya udah, kenapa kita nggak janjian aja, terus ketemu di tempat aja, that's it. Nggak perlu ribet-ribet kayak gimana-gimana. Ya udah, pengen traveling bareng aku, ayo kita berangkat, kita tentuin kemana, berangkat gitu. Pada saat itu akhirnya ya udah secepat itu kejadiannya, sesimpel itu kita ketemuan pada saat itu tuh pertama yang deket dulu ke Pulau Seribu. Akhirnya ya kita ketemu di Pulau Seribu barengan sama 10 stranger yang aku temuin di Instagram pada saat itu. Dan rata-rata dari mereka tuh punya keluhan yang sama. Kalau misalkan berangkat sendiri itu tuh struggling untuk mengatasi kesendiriannya itu ya sendiri, dihadapin sendiri gitu. Karena pada saat itu kan 2 tahun lalu solo traveler itu kan masih belum common ya. Masih agak kayak traveling sendiri kenapa nih, ada apa nih gitu. Tapi kalau sekarang aku lihat udah jauh lebih banyak sih. Nah itu dia alasan aku bikin traveling with strangers adalah aku pengen mengkamenkan kata strangers karena nggak selalu stranger ya. I know strangers tuh bisa kontroversial ya, tapi karena selama aku traveling, puji Tuhan, alhamdulillah aku selalu ketemu strangers yang baik. Jadinya aku pengen pengen ngangkat pengalaman aku ini ke teman-teman lain, di mana nggak semua stranger itu juga punya niat yang buruk gitu. Jadi dan aku juga pengen ngebuat teman-teman solo traveler yang di Indonesia itu juga ngerasa nggak sendiri gitu loh. Ada solo traveler lain di Indonesia yang juga pengen ketemu, pengen kenal, pengen engage sama yang lainnya. Makanya aku buat traveling with stranger. Dan so far sekarang udah 36 batch. Satu batchnya itu sekitar 15 orang, berarti aku udah ketemu at least 500 orang 2 tahun terakhir ini gitu. Oke, itu emang dibatasin ya untuk maksimal partisipannya gitu ya. satu per Sebenarnya aku pengen ngajak satu batch 100 orang nih Kak. Sebanyak-banyaknya, karena aku suka ketemu orang baru dan kenal orang baru, berbagai background, berbagai kelahiran kota segala macam. Cuman yaitu rata-rata memang kalau misalkan di Indonesia ini kebanyakan sih 15, sekitar 15 karena satu kapasitas kapal, kedua kapasitas kendaraan. Kayak kita biasanya pakai ini loh, apa sih, kayak mobil besar tuh apa sih namanya, kayak yang kayak mobil HIS bak gitu. yang bak belakang kayak HIS gitu, itu isinya kayak 15-16 orang. Jadi ya mengikuti kapasitas aja. Sebenarnya aku pengennya sebanyak-banyaknya 20-30, pengennya kayak gitu. Cuman ya kapal, HIS itu sama biasanya hotel. Biasanya tuh ya sekitar 10 kamar lah gitu. Oke, untuk tujuannya sendiri biasanya Kak Firly yang tentuin atau misalnya mereka ada kontak nih misalnya ya, DM atau gimana? Request gitu. Next destination kemana nih? Gitu. Biasanya gimana tuh? Kalau untuk awal-awal sebenarnya aku yang tentuin sendiri Kak. Jadi aku pengen kemana, ya udah orang ngikutin aku gitu. Sekarang kan udah batch 35.
kayaknya waktu masih batch 10 atau batch 8 gitu, itu masih terserah aku, masih kayak aku sebagai orang biasa yang pada saat itu belum traveling kemana-mana, aku pengen kemana ya? Toh semua orang juga ngikutin aku gitu kan. Aku pergi ke Labuan Bajo, aku pergi ke Sumba, aku pergi ke Belitung, aku pergi ke Derawan, banyak destinasi gitu. Tapi lama-lama banyak teman-teman yang istilahnya kasih masukan juga gitu, bahwa banyak loh ternyata destinasi Indonesia yang lain gitu, bukan cuman yang itu tadi gitu. Terus aku mikir iya juga ya, ya udah deh, mulai dari batch 8 atau 9 aku serahin ke teman-teman semua. Sok destinasinya mau kemana, aku buatin gitu. Oke, jadi so far sih lebih ke Nusantara ya, maksudnya Nusantara. Indonesia ya? Sebenarnya awalnya Nusantara Kak, tapi mulai dari batch 18 which is tahun lalu, pertama kalinya itu aku keluar ke Thailand, pokoknya udah itu Thailand sama Singapura. Gitu. Ini hopefully tahun depan berikutnya ada negara-negara lain juga gitu. Iya. Cuman memang ini ya, kayak Indonesia tuh memang kita kalau explore memang banyak banget. Banyak banget Kak. Jadi untuk itu biasanya misalnya nih udah ada batch berikut. Nah itu pernah nggak sih, maksudnya ini yang apakah sebelumnya udah pernah dijalanin sendirian, terus istilahnya kayak ya ngulang nih, cuman kita bawa strangers yang lain. Atau benar-benar pernah nih, first experience semua strangers 15 ini belum pernah sama sekali nih ke tempat ini. Oke, pernah ada satu destinasi yang kita cek ombak dulu lah gitu. Ada yang pernah ke sana ada, karena ya destinasi itu agak lumayan butuh pengalaman. Jadi memang harus dicek dulu, disurvei dulu segala macam. Tapi ada destinasi yang kita semua belum pernah ke sana, dan saya juga belum pernah ke sana, tapi saya ngajak teman-teman untuk bareng. Salah satunya itu kayak misalkan Raja Ampat. Raja Ampat kalau menurut saya agak lumayan pricey ya. Jadi kalau misalkan ke sana untuk cek survei doang agak mahal ya. Jadi makanya waktu yang di Raja Ampat itu belum pernah ke sana sama sekali sebelumnya, tapi akhirnya aku ngajak teman-teman, ya udah kita bareng-bareng. Makanya di Traveling with Stranger itu sebenarnya bukan kayak penyelenggara dan peserta gitu. Aku nggak mau buat kayak gitu. Aku mau buatnya kayak ya udah as a travel partner aja. Oke, jadi posisi kita sama gitu. Sama gitu ya, betul. Kalau dari sisi misalnya jalan-jalan nih, pasti nggak jauh-jauh kuliner, makanan. Nah, kalau dari sisi makanan, berarti kalau misalnya Kak Firly nih kemana-mana bisa dan senang explorer baru, berarti apapun dimakan dong, pemakan segala nih. Iya, untungnya aku nggak repot soal makanan, aku bisa makan apa aja, dan so far nggak ada sih yang kayak makanan yang aku hindari gitu-gitu, nggak ada sih. Semua ya pemakan segala kali ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya memang itu kendala banget di saya. Kalau saya kan banyak gak makan ini, banyak gak makan itu. Nah, jadi paling penting tuh kayaknya kalau traveling tuh dipikirin banget gitu, ntar di sana makan apa Makan ya. apa ya? Iya, itu. Okay. Terus satu lagi, kalau misalnya memang kita kondisi seperti itu ya, jalan-jalan, berarti itu harus diniatkan banget. Kalau pemikiran saya adalah sebagai karyawan nih, kita kan terikat waktu, kadang-kadang cuti pun ada, ya bukan pendingan kerjaan sih, cuman ada yang urgent dan kita pasti dicari nih. Betul. Nah itu gimana ya kiat-kiatnya kira-kira, apa diberesin dulu atau gimana, tapi hal-hal tak terduga itu pasti nih, memungkinkan nggak misalnya kita harus bawa laptop gitu? Oke. Ya nggak First Squad? Ini kayaknya langsung relate semua ya First Squad nih. Oke, ini aku based on experience ya kayak kebetulan 2 tahun yang lalu aku sempat office gitu ya, kerja di office segala macam, dan dari 500 orang yang ikut Traveling with Stranger juga mostly mereka pekerja juga. Jadi aku lumayan cukup mendengarkan keluhan-keluhan teman-teman yang bekerja di corporate gitu. Kebanyakan dari mereka itu permasalahannya adalah antara jumlah cuti, maksudnya mereka mungkin udah ngambil cuti duluan, terus sehingga cutinya kayak kurang atau segala macam. Terus kendalanya juga adalah kalaupun dapat cuti, mau nggak mau harus tetap standby gitu, tetap standby gitu kan.
Nah itu kalau yang aku lihat dari pengalaman teman-teman traveling with stranger adalah udah pasti bawa laptop. Kalau misalkan memang harus tetap standby gitu. Karena ya gimana pun juga yang ngasih cuti ini kan dari kantor nih. Nah kita dibolehin keluar itu udah blessing banget gitu. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin dikomunikasikan dulu kalau misalkan memang nggak perlu bawa laptop dan bisa dikerjakan sebelum keberangkatan, itu better. Itu better karena ya setelah ketika kita udah nyampe dan kita traveling ke tempat destinasi ya udah kita feel free aja gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, mau nggak mau bawa laptop, ya apa namanya, ya harus bawa laptop mau nggak mau gitu. Iya, terlepas dari di sana ada jaringan atau enggak gitu. Betul. Nah itu juga sebenarnya kendala tuh Kak. Kendalanya beberapa destinasi di Indonesia memang less connection gitu. Nah caranya adalah ya sebelum kita misal nih kita mau nyebrang pakai kapal gitu kan, kapal 2 jam gitu. Ya sebisa mungkin sebelum koneksi putus ya itu di ini dulu di apa namanya diberesin dulu lah gitu. Iya. Emang ini sih ya susah-susah gampang ya. Betul. Karena memang agak tricky juga nih Kak. Betul. Tricky banget ngalamin sendiri sih. Ada Curhat. pengalaman Oke. Jadi untuk traveling with stranger ini juga ke depannya berarti masih akan ini ya semakin bervariasi juga tempat-tempatnya dan sebagainya. Kalau boleh tahu, kebanyakan nih interestnya tuh ke arah mendaki gunung, turuni lembah, atau ke tempat panas atau kemana nih? Iya, trennya aja nih, pengen tahu jadinya gitu. Kalau ngelihat behavior orang-orangnya sih lebih ke, kalau ngelihat lokasi lebih ke timur Indonesia Kak, aku bisa bilang. Pokoknya Nusa Tenggara ke timur, mulai dari ya Nusa Tenggara, Lombok itu udah banyak banget yang pengen ke sana. Aku udah ke Lombok dari TWS ini udah 6-7 kali, tapi setiap kali buka itu selalu rame, selalu full udah. Oke. Labuan Bajo, itu juga top destinasi Indonesia ya, semua orang tahu. Sumba lumayan, tapi kayak itu juga destinasi. Sama Raja Ampat sih, itu yang ke arah-arah timur. Dan aku lihat juga memang yang pakai kapal aku lihat, karena mungkin orang ekspektasinya udah mungkin first squad nih ya udah capek kerja nih, stres gitu kan, pengennya chill di kapal santai ngeliat laut, ya samudra mungkin ya buat teman-teman yang suka laut, suka ketenangan. Kebanyakan aku ngeliat kebiasaannya kayak gitu sih Kak. Kalau untuk gunung sih beberapa destinasi kita kayak Lombok kita juga trekking, hiking juga. Cuman karena mungkin teman-teman yang pekerja ini yang normal maksudnya yang nggak spesifik suka gunung gitu ya. Yang standar aja kayaknya lebih prefer ke pulau sih, ke kehidupan pulau yang santai. Tapi ada juga yang suka challenging gitu, yang apa namanya naik gunung, trekking kayak gitu ada juga. Dari segi durasi, biasanya paling lama nih traveling with stranger ini berapa hari? Paling lama gini, aku as a traveling with stranger sangat-sangat mendengarkan suara-suara teman-teman yang bekerja di corporate. Jadi paling lama itu 4 hari 3 malam. Itu juga sudah aku buat sesuai dengan possibility di ACC cuti sama kantor. Karena nggak bohong, dari 500 orang yang pernah ikut traveling with stranger, mostly memang pekerja kantor. Yang mana Sabtu Minggu udah pasti libur, jadi mereka at least agak ngelunjak dikit cutinya sehari 2 hari deh. Enggak yang 4 hari kita cuti gitu. Jadi memang paling lama 4 hari 3 malam, tapi ada juga destinasi yang 3 hari 2 malam gitu. Jadi kalau misalkan 3 hari 2 malam kan berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi teman-teman bisa cutinya di hari Jumat. Kalau yang 4 hari 3 malam ya Kamis atau Jumat gitu. Iya, melong weekend kan diri sendiri. Betul. Nah, terus satu lagi yang pasti, ini yang utama nih. Apa tuh? Ujungnya kalau mau liburan, mau jalan-jalan. Iya. Itu ya. Nah, budgetnya nih. Nah, budget tuh rata-rata biasanya ya, kan ini tuh solo traveler nih, gabung jadi satu. Itu perhitungannya kayak gimana sih? Maksudnya apa yang mesti kita siapin tuh segimana gitu loh. Karena kan ya untuk sharing juga nih first quote barangkali nih untuk
kalian-kalian yang pengen nih solo travel, nah ini belum tahu, di sini kita kasih tahu, kita kenalin Kak Firly, silahkan di follow IG-nya, dicek, dikepoin, karena jujur kemarin juga saya kepoin juga nih, ini yang mana, jalan-jalan kemana gitu. Nah dari situ tuh kelihatan ya lebih ke arah daerah-daerah eksotis dan sebagainya. Nah budgetnya yang mesti disiapin seperti gimana nih bayangan ini budget gambarannya? untuk yang traveling with stranger atau yang aku traveling sendiri? Yang mana nih Kak? Budget yang traveling with stranger atau yang aku traveling sendirian? Yang sendiri dulu deh. Yang sendirian. Oke, kalau misalnya aku sendirian sih, udah pasti aku cari tiket pesawat promo yang semurah mungkin. Dan aku lebih ini, kalau aku kan memang kecenderungannya solo traveler yang low budget ya. Jadi memang aku nggak mau spend banyak uang untuk di tempat-tempat yang aku rasa aku nggak terlalu mau invest di situ gitu. Contohnya penginapan, aku sih nggak ada masalah sama penginapan yang gimana-gimana harus spesifik segala macam kayak gimana, enggak. Jadi untuk penginapan aku lebih pilih yang super biasa aja, super simple minimalis Kak. Karena aku juga selama all day long itu aku juga nggak bukan tipikal yang chill di penginapan. Jadi aku milih penginapan yang biasa aja. Tapi aku bisa dapat tiket pesawat lagi keluar tempat. Bisa dapat destinasi lain, sewa kendaraan itu bisa dapat. Jadi kalau misalkan aku sih lebih ke gimana caranya bertahan hidup di press-pressin semua. Ini kalau misalkan aku berangkat sendiri ya kayak sebagai solo traveler. Terus juga aku biasanya kalau untuk penginapan aku biasanya lebih sering di hostel sih Kak. FYI. Jadi satu kamar ada bunk bed gitu kayak barak gitu. Ya udah, itu karena untuk traveler itu win-win solution biar murah gitu. Iya. Gitu. Untuk makanan juga aku nggak repot soal makanan, aku apa aja, tapi kecenderungannya yang murah ya. Udah sih gitu. Mungkin kalau teman-teman budget misal 3 hari 4 hari ke Lombok misalnya nih. Ke Lombok gitu. Misal karena teman-teman juga misal pas squad nih, karena mungkin setiap harinya udah kayak stressful banget nih bekerja segala macam. Jadi pasti understandable pengen liburan yang nyaman gitu. Makanya penginapannya ya agak fancy sedikit lah kan demi kenyamanan kita, dan itu memang make sense gitu. 3 hari 2 malam, for example Lombok ya habis sekitar 4 juta mungkin ya, 3 juta. Itu penginapan yang udah oke, lumayan cukup nyaman gitu. Berangkat dan pulang dengan pesawat dari Jakarta itu masih bisa. Cuman kalau aku tipikalnya yang karena yang murah dan pengen dapat experience lebih, jadi mungkin 4 juta itu kalau teman-teman bisa dapat 3 hari, mungkin aku bisa dapat kayak 6 hari gitu, karena penginapannya aku juga nggak mahal gitu. Itu untuk yang berangkat sendiri. Kalau untuk traveling with stranger sebenarnya sama sih Kak, sama intinya kita nyari seefektif dan seefisien mungkin. Cuman aku juga mendengarkan dari teman-teman yang ikutan traveling with stranger di mana mostly mereka pekerja. Senin sampai Jumat mereka udah stres, udah overload soal pekerjaan, jadi pengen ketika liburan tuh pengen penginapan yang nyaman. Jadi aku memang sengaja untuk traveling with stranger, aku sengaja kerjasama sama penginapan-penginapan yang oke juga gitu. Yang bintang, aku bisa bilang bintang 4 ke atas lah gitu. Karena aku juga nggak yang kayak traveling with stranger, ayo kita ajak orang-orang tapi ikut di penginapan yang backpacker gitu. Enggak juga gitu. Untuk penginapan aku pengen buat yang nyaman karena ya biar teman-teman nyaman aja sih. Tapi kalau untuk destinasinya benar-benar ngikutin, mau ada bukit ayo kita jalan, mau ada laut ayo kita renang gitu. Tapi untuk penginapan doang aku pengen yang buat teman-teman nyaman gitu. Oke. Ya, ini makin asik ya ini ya, First Squad. Jadi tolong diingatkan lagi nih buat First Squad yang belum join, ayo diajakin teman-temannya semua member tribe-nya ya. Jangan lupa juga nanti posting di mission untuk dapatkan 150 poin. Gitu. Udah ada pertanyaan belum? Gitu. Oke. Jadi intinya sebetulnya budget itu adjustable sih ya. Betul. Kalau bicara budget adjustable tergantung dari ini. Cuman pernah ada nggak selama si traveling with stranger ini berjalan,
Pernah ada nggak yang saking BM-nya banyak banget maunya minta, ya taruhlah tadi kita bicara soal yang backpacker. Ada soalnya saya punya juga temen gitu. maunya yang enak, Oke. tapi kepengen dia explore, cuman maunya yang enak. Ada nggak sih kayak begitu tuh? Explore yang enak nih gimana nih maksudnya enggak? Ya, misalnya taruhlah kita ngobrolin Labuan Bajo. Oke. Ya, kita semua tahu lah ya ke sana, nggak murah pasti. Betul. Hotelnya pun saya kemarin Februari sana, cuman dengan tujuan bukan untuk liburan, tapi WFH, bukan WFH apa ya? Sambil bekerja ya. Oke. Working from Bajo. Bajo. Nggak, kebetulan ada kesempatan ikut suami lagi conference di sana. Nah, saya karena penasaran juga karena kan memang banyak ya Labuan Bajo gini-gini, kalau lihat postingan orang fotonya cakep banget. Gitu ya. Terus penasaran sama yang namanya local collection, ya kan? Setelah ke sana ya ngelihat gitu, pricey ya. Pengen balik ya, ya? Ya antara soalnya jujur ya sebetulnya asik sih, cuman mungkin nggak bisa lama-lama ya kalau di destinasi seperti itu ya. Betul. Kalau untuk Labuan Bajo sendiri udah berapa kali selama batch ini? Jujur Kak, itu Labuan Bajo adalah destinasi favorit traveling with stranger. Jadi nggak kehitung udah. Mungkin 10 kali mungkin Kak. Bahkan ini bulan depan aku Labuan Bajo lagi nih. 2 kali nih. Jadi kayak sering banget. Dan ya itu, apa namanya? Memang kalau misalkan ngomongin soal Labuan Bajo dan budget ya karena Labuan Bajo adalah destinasi satu-satunya di Indonesia yang ada sailing tripnya Kak. Kalau misalkan destinasi lain kan kayak let's say Sumba kita dari Jakarta ke Tambolaka, bandaranya Sumba. Udah dari Tambolaka kita naik darat karena dia kan road trip kan. Ya standar lah. Tapi kalau misalkan Labuan Bajo ini begitu nyampe bandara ke pelabuhan kita naik kapal pinisi, ya udah kita bakal 3 hari 2 malam di laut situ. Jadi itu sih yang lumayan bikin pricey, tapi mandangannya juara sih. Oke. Itu berarti rata-rata mungkin ini ya yang kebanyakan dilakukan adalah foto pasti ya. Mengabadikan momen lah. Iya, bikin konten biasanya. Betul, konten. Iya. Oke, ini kayaknya udah ada pertanyaan masuk. Sebentar. Oh, ya. Nah ini ada nggak sih tipsnya? Kalau kita ngomong budget tadi, nah budget ini tipsnya gimana ya? Selama liburan ini kan kita nggak mungkin tuh mau nabung oke. Cuman kalau yang liburannya pengen lebih dari sekali 2 kali, ada tipsnya nggak ngumpulin cuannya kayak gimana? Oke, ini tips untuk ngumpulin cuan untuk traveling. Kalau aku sih biasanya sebenarnya intinya kalau kita mau traveling kita kan harus bayar ya. Udah itu udah mutlak aja gitu. Cuman kalau aku cara mengatasinya supaya tidak terkesan terlalu berat gitu pas ngebayar, ya kalau dari aku sih biasanya tidak membayar sesuatu secara bersamaan. Dalam artian gini, misal oke, bulan depan aku ada plan Labuan Bajo. Aku sih lebih kecenderungannya ya udah kebutuhan yang benar-benar penting apa dulu nih? Pesawat. Gimana kita bisa nikmatin Labuan Bajo kalau kita nggak ke sana gitu kan? Pasti aku yang paling utama dulu aku lunasin tiket pesawat dulu. Ada beberapa tips supaya dapat tiket pesawat yang murah gitu pasti. Kayak cari di jam-jam tertentu, cari di waktu-waktu yang low season, tidak mencari di waktu high season, dan ternyata ada hari-hari yang bisa harganya agak cenderung lebih murah. Gitu. Setelah tiket pesawat sudah terbayar, baru aku biasanya mikirin hotel atau tempat penginapan atau hostel atau apapun itu. Jadi pokoknya kalau tiket pesawat dan penginapan udah lunas, ketika sampai di sana itu kita hanya memikirkan biaya makan dan biaya transportasi selama di sana, misal motor atau mobil gitu. Jadi itu biasanya yang aku pakai supaya nggak terkesan berat gitu. Gitu. Ya tentunya kalau aku sih karena aku sukanya backpackeran di mana aku tinggal di hostel dan ketemu sama sesama traveler lain
biasanya aku ini Kak, make friends. Terus ya udah terus terang aja, ayo kita sharing. Biasanya itu sih kalau yang aku. Jadi kenapa alasan aku bisa traveling agak lebih lama daripada teman-teman lain, karena ya aku ketemunya sesama traveler yang bisa diajak sharing gitu. Tapi mungkin buat first squad mungkin bisa dimulai dari kayak ya nyari tiket pesawat murah, terus juga searching dulu, browsing dulu penginapan-penginapan, karena punya waktu yang cukup untuk browsing itu juga bisa mendapatkan harga-harga yang ya yang murah gitu. Iya, terutama tiket pesawat ya biasanya. Betul. Dan itu harus jauh-jauh hari setahu saya. Betul. Iya. Oke, jadi dari pembicaraan tadi memang banyak banget nih ke-BM-an kita, pengen ke sini, pengen ke situ. Nah, kita lihat dulu di sini ada video yang akan kita putar. Jadi ada keinginan atau tempat-tempat liburan dari First Squad yang ini tempat favoritnya gitu. Coba kita lihat dulu, kita simak. Saya sukanya pergi ke pantai. Suka ke rumah nenek sih. Theme park seperti USS atau Genting Skywalk. Tempat-tempat tinggi dan sejuk, dingin gitu kayak gunung. Kalau aku sih suka wisata alam, terutama ke pantai. Kalau aku sih suka wisata kuliner, jadi kalau pergi ke suatu tempat pasti nyarinya makanan. Biar ngurangin stres, terus aku suka banget yang biru-biru dan butuh vitamin C. Suka dengerin ombak. Kalau ke rumah nenek itu vibes-nya itu lebih cozy, tenang, dan biasanya kita tuh nostalgia gitu pas kita kumpul-kumpul sama saudara waktu pas kecil gitu. Kalau pengen teriak naik roller coaster, setelah kulineran, aku jadi bisa lebih ngebawa positif energi yang udah aku dapetin ke rutinitas sehari-hari. Itu refreshing aja gitu. Jadi kalau misalnya kita weekday udah burn out sama kerjaan, habis dari rumah nenek itu lebih fresh lagi buat ngejalanin weekday selanjutnya. Semangat baru, charge energi baru. Kita pas habis pulang dari liburan akan menjadi lebih segar, suasana baru, fresh. Yang tadinya penat, yang tadi banyak deadline, jadi makin berkurang pikiran kita. Nah, itu tadi teman-teman First Squad kita. Banyak mau juga gitu, termasuk mau teriak-teriak naik roller coaster. Ada tadi rumah nenek. Iya, rumah nenek. Asal jangan rumah nenek yang buat syuting ini ya. Oh iya. Ngabdi setan. Itu agak-agak gimana gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita tuh di sini kan terbatas ini dan itu. Kemudian misalnya nih ada weekend aja, spend weekend, kita nggak bisa cuti. Okay. Cuman sering tuh saya kepikiran sebetulnya kadang-kadang Sabtu Minggu ada nggak bocoran dikit nih, misalnya kita minta contekan, aku minta contekan nih. Okay. Misalnya ada teman-teman kita nggak bisa cuti, cuman kepengen padetin nih Sabtu Minggu. Yang area ya pasti nggak mungkin jauh-jauh ya. Bisa nggak sih kita Sabtu Minggu itu yang fun tapi nggak capek? Ada nggak? Okay. Kalau untuk kita ngomongin soal Jakarta nih, Jakarta ya. Kalau aku ngelihat sih sebenarnya kalau misalkan semua itu ada pengorbanan dan konsekuensinya menurut aku Kak. Ya. Kalau misalkan pengen yang nggak capek dan pengen yang deket, itu sebenarnya banyak banget. Kayak misalkan Bogor tuh banyak. Cuman mungkin buat beberapa teman-teman di sini kayak masih Bogor, kadang-kadang ada yang masih mau ke Bogor. Maksudnya di Bogor banyak juga destinasi air terjun. Aku juga pernah ke sana, ada kayak campground gitu. Dan itu seru dan nggak jauh kan dari Jakarta. Itu bisa jadi alternatif. Ada juga yang keluar dari Jawa dan itu bisa di reach Sabtu Minggu. Itu di Belitung. Really? Di mana itu? Belitung. Jadi kenapa aku rekomendasiin, kalau misalnya ini depend on teman-teman ya. Kalau misalkan pengen yang nggak jauh, pengen yang dekat, effortless tapi fun, seru, ya aku bisa bilang Bogor, Sukabumi itu juga bisa Kak. Sabtu Minggu bisa. Tapi kalau misalnya yang buat teman-teman yang kayak ya itu mah nggak challenging, kayak pengen yang sesuatu yang lebih agak jauh dikit,
aku bisa bilang Belitung karena Belitung itu pertama di luar dari Jawa. Iya. Jadi vibes keluar jauhnya itu dapat. Iya. Terus juga tiket pesawat aku bisa bilang affordable Kak. Oke. Less 500.000 bahkan. Mhm. Bahkan untuk pulang pergi bisa dapat harga segitu dan di sana semuanya murah. Terus tingkat kriminalitas less. Kurang, super aman. Destinasinya mau air terjun, mau pantai, mau pulau, mau bukit ada semua. Aku bisa bilang Sabtu Minggu bisa. Bisa ya. Jadi Gitu. mungkin nggak karena tempatnya mungkin nggak terlalu banyak yang dieksplor juga. Jadi Betul. tapi tetap bisa healing nih. Tetap bisa healing. Di sana juga tenang, super tenang. Terus juga cobain deh. Mungkin buat teman-teman squad di sini yang udah pernah ke Belitung ngerti sih kayaknya maksud aku apa gitu. Oke. Saya belum pernah sih. Jadi cobain. boleh juga. Cobain. Boleh juga nanti kita cari tahu gitu. Buat first squad semua yang mau dapat hadiah, siapa tahu nih. Nanti ya ikutin terus sampai akhir acara akan ada kuis ya. Nanti stay tune di Ngopi Bareng bersama kita sampai akhir acara. Nah ini kayaknya udah ada pertanyaan masuk ya dari first squad. Coba sebentar. Oke, ada pertanyaan. Tips dan trik pas lagi liburan yang bisa menyesuaikan kapan bisa menikmati traveling dan buka laptop. Nah, tadi kan kita bicara sinyal nih. Nah, koneksi. Nah, ini gimana nih rekomendasi destinasi yang kira-kira tetap bisa on laptopnya? Aduh. Ya, kalau kita ngomongin soal koneksi itu kayaknya udah force major ya, itu di luar kuasa kita ya, dan nggak bisa gimana-gimanain sebenarnya. Cuman lebih ke pengaturan waktu buka laptop aja sih. Kayak kita tahu yang paling penting research dulu sih seberapa lama kita bakal lost connection. Jadi kita bisa mengantisipasi hal itu gitu. Cuman kalau misalkan destinasi yang aman sinyal gitu maksudnya adalah banyak sih, ada beberapa juga kayak ya aku bisa bilang Lombok, aku bisa bilang Belitung juga aman. Mungkin hampir semua destinasi di Indonesia itu ada sinyal Kak, as long as nggak melebihi ketinggian, misal kayak naik gunung, nggak naik gunung kan ada ketinggian yang udah lost connection, ada juga di laut. Pokoknya selama itu nggak terlalu tinggi dan terlalu jauh dari daratan. Itu menurut aku super bisa sih. Kalau untuk hutan juga sebenarnya ada beberapa hutan yang masih terjangkau sinyal, tapi ada juga beberapa hutan yang agak susah gitu. Jadi mungkin beberapa destinasi-destinasi yang aku sebutin tadi bisa jadi rekomendasi sih untuk tetap bisa kerja, tetap bisa traveling juga. Gitu. Iya. Oke, itu bisa dilihat ya guys nanti ya di akun IG-nya. Dipelajarin satu-satu sama research dulu nih yang pasti ya. Betul. Research dulu karena memang kan kita nggak tahu force major juga sih kalau kayak gitu. Iya, kemudian kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau misalnya mau bikin cuan nih dari liburan, ada nggak tipsnya nih? Waduh, bisa tuh. Aduh, ini takutnya first squad nih nyuanin juga terus kayak pindah gitu ya. Waduh, ini pertanyaan pancingan dari siapa ini ya? Oke, yang ini nih, bikin cuan dari liburan. Iya. Sebenarnya banyak banget pekerjaan-pekerjaan. Aduh, ini takut pindah semua. Sebenarnya banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensupport kita untuk dapat penghasilan selagi traveling gitu. Kayak ya nggak jauh-jauh saya ini misalnya Content creator. Content creator ini sekarang lagi marak banget beberapa tahun belakangan ini, dan itu bisa jadiin penghasilan, bisa dapat cuan juga. Tapi nggak hanya content creator mungkin first udah tahu ya udah kayak upload travel experience, dapetin brand, promote, ya udah dapat. Cuman beberapa cuan-cuan yang lain dari selain content creator adalah bisa ada teman aku penulis, dia buat Blog atau gitu bisa gitu. Terus bisa juga flight attendant bisa. Iya. Terus banyak pekerjaan-pekerjaan yang ini open trip travel agent itu kan juga bisa gitu. Jadi banyak lah kalau kita ngomongin cuan.
Itu dari traveling. Atau mungkin kalau yang cewek-cewek nih biasanya kalau tripnya ke daerah-daerah yang rame, just tip kali ya. Itu sih, itu bisa. Aku belum pernah coba sih Kak. Just Tapi tip menarik kayaknya nih, bener. tuh. Itu bisa tuh, bisa. Iya, kadang-kadang juga kalau misalnya kita ke daerah manapun misalnya eksotis, ya bukan eksotis misalnya nih ke mana yang memang penghasil kopi, bisa kali open just tip Bisa. kopi Itu bin banyak yang juga, ini gitu. lumayan banyak ya. Iya. Boleh. Aku Oke. kepikiran nih Kak. Terus boleh tuh buat nanti next batch. Boleh. Lumayan buat nutup ongkos-ongkos. Tiket pesawat ya. Kemudian ada lagi dari Pak Sayuti, minta tips dan trik dong. Hari dan jam berapa harga tiket cenderung murah? Nah, Wah, ini kebetulan aku pernah ada pengalaman masuk ke dalam salah satu company airline di Indonesia. Jadi aku udah tahu nih. Warna apa nih? eh Airline-nya warna apa nih? Warna hijau. Oh, hijau. Yang Iya. pantun ya. Jadi kalau untuk hari sebenarnya tiap maskapai beda ya Kak ya. Kayak ada beberapa hari-hari ya misalnya let's say Airlines A, maskapai A, dia punya hari-hari di mana itu tiketnya agak cenderung sedikit lebih murah gitu. Tapi kalau misalkan yang kantor saya kemarin itu tuh di hari Selasa dan Jumat. Karena kenapa bisa murah di hari itu? Karena ternyata dia itu ngeriset harga gitu loh Pak. Jadi harga tiap minggu itu kan diupdate terus. Nah, di hari Selasa dan Jumat itu pas hari dimana mereka riset. Jadi harganya masih low gitu. Dan kalau ngomongin soal ya let's say tiket pesawat yang murah itu yaitu udah yang paling pasti dan paten adalah jangan cari tiket ketika high season atau peak season karena ya make sense kalau mahal gitu. Jadi carinya memang low season, kalau bisa jauh-jauh hari dan kalau bisa sih kalau yang grup nih misal first squad family trip gitu ya misal ya. Kalau menurut aku sih better dipecah gitu. Jadi kalau misalnya beli tiket pesawat jangan langsung 4 orang itu jangan. Jadi kalau bisa satu-satu aja. Tapi memang mungkin nanti tempat duduknya akan misah sih. Terpisah, betul. Memang ada hal yang dapat murah tapi ada gitu plus minus ya. Iya plus minus gitu. Oke. Udah terjawab ya Pak Sayuti, semoga terjawab. Saya pun jadi catatan nih, kalau naik yang warna hijau itu berarti paling nggak Selasa Jumat. Iya. Berikutnya dari Kak Nova Stefani. Ya, ini dari Medan nih kayaknya. Oke, sebutkan 3 destinasi paling mahal yang pernah dijalani. Kayaknya tadi udah destinasi paling berkesan dan recommended untuk solo traveling. Sama ada nggak momen terburuk dari ini solo traveling? Oke, so far selama aku traveling, kalau di Indo aku bisa bilang Sorong Raja Ampat. Itu yang paling mahal Kak. Sorong. Sampai agak, penginapan, kapal, karena memang jauh banget dan Indonesia archipelago, kepulauan, jadi memang butuh kapal yang memadai dan itu lumayan pricey. Jadi aku bisa bilang Raja Ampat itu emang kenapa Raja Ampat mahal ya memang dibutuhkan biaya yang mahal gitu. Gitu. Destinasi kedua, kalau Indo sih aku bisa luar mungkin ya. Luar mungkin aku bisa bilang mana ya. Terakhir aku sih ke Sri Lanka, itu lumayan mahal karena visanya ternyata aku baru tahu kalau mau ke Sri Lanka ada visa gitu. Karena setahu aku kan itu Asia yang masuknya ya. Tapi aku baru tahu ternyata itu Asia Selatan bukan Southeast Asia. Jadi ya aku bisa bilang 2 itu yang agak mahal sih aku bilang. Oke. Gitu. Sama tadi worst experience selama solo traveling. Ada ini satu pengalaman yang aku ingat sampai sekarang. Intinya adalah waktu itu aku backpackeran ke Flores. Itu tepatnya di Maumere dan Ende kalau Perskuat tahu. Dari Maumere dan Ende itu sebenarnya kayak Jakarta Bandung which is 2 jam. Cuman karena itu naik turun bukit dan itu posisi sore hari menjelang malam dan itu gerimis, aku naik motor nih Kak. Naik motor dari Maumere ke Ende. Naik turun bukit, gerimis, udah mulai gelap, jadi jarak pandang aku agak lumayan sulit gitu. Mana itu gerimis kan, dan itu sendiri kanan kiri hutan dan jurang. Pas di perjalanan tiba-tiba ada satu pickup
kayak mobil yang belakangnya ada Iya. baknya gitu, Mobil bak itu. motong. Intinya kayak nyuruh aku berhenti gitu. Oke. Itu pada posisi 8:30 malam dan aku sendirian. Aku mikir kalau aku kenapa-kenapa kayaknya nggak ada orang yang tahu karena aku nggak bilang ke siapa-siapa. Cuman ternyata long story, ternyata mereka itu malah bantuin aku gitu. Mereka nyuruh, kan aku pakai motor aku diangkut ke atas mobilnya, terus ternyata aku dianterin sampai ND, sampai lokasi tempat aku mau ke situ gitu. Pada kalau mungkin kalau diceritain kayak ya udah dapet tebengan, tapi pada saat itu dalam kondisi gelap di pulau orang, kanan kiri hutan, gak ada siapa-siapa, mana gerimis, tiba-tiba ada orang yang menghadang kita tuh kan agak lumayan, mana itu aku first experience di sana jadi agak lumayan deg-degan. Itu aku bisa bilang worst experience sih. Ya, baca doa. Aduh, deg-degannya bukan main. Iya. Itu untuk terus pertama kali pula. Pertama kali gitu. Dan aku baru tahu semenjak kejadian itu ternyata orang Flores baik-baik gak, helpful, friendly sama pendatang tuh friendly banget. Gitu. Ada orang Flores First Squad di sini? Anda orang baik. Ya, kemudian ada yang berikutnya. Ini ada tips nggak untuk lead rekan traveler untuk memastikan perjalanan bersama on time itu disiplin dan aman. Nah ini pasti agak susah ya menyatukan 15 kepala. Ya pasti dengan karakternya masing-masing. Nah boleh juga ini pertanyaan mewakili saya juga. Iya. Ini aku cukup relate sama yang pertanyaan ini karena aku ngerti banget kalau traveling itu emang susah-susah gampang ya Kak ya. Maksudnya ada si A kepengennya ke sini, si B ke sini. Cuman kalau dari aku untuk menghindari itu semua intinya aku rasa perlu ditunjuk satu lead, satu aku bilangnya biasanya tour leader. Oke, tour leader. Untuk bisa jadi decide aja, mendecide gitu loh. Jadi dan itu harus diobrolin sebelum keberangkatan. Jadi pasti research pengennya semua destinasi kemana, begitu udah tentuin destinasi, itinerary-nya kalau bisa udah di make sure duluan. Jadi ketika jalan itu ya udah tinggal jalan aja, nggak ada yang tiba-tiba komplain minta ini minta itu atau initiate pengen kemana. Mending semua diobrolin di depan aja gitu, biar nanti ketika jalan ya udah tinggal jalan. Sama aku rasa kita butuh satu orang yang memang ya decision maker-nya lah, supaya yang nggak jadi 15 kepala tadi, nanti satu kepala gitu sih kalau dari aku sih. Iya. Betul sih, itu mesti ada leadernya satu yang bisa megang ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada tips khusus nggak? Nah ini tadi kalau kita kan banyak bahas dalam negeri nih. Nah tips khusus untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah ini. Ini mau luar negeri mau dalam negeri, aku bisa bilang research. Itu research yang utama banget. Ini mungkin first squad di sini kayak denger aku bilang research, tapi beneran research itu menentukan at least 70% kelancaran perjalanan gitu. Karena kita udah research, kita udah tahu kita mau kemana, kita udah tahu pakai apa, kita udah tahu destinasi kemana aja. Jadi itu lumayan cukup membuat sukses perjalanan 70%. Jadi research itu sangat penting. Yang kedua, kalau misalnya kita ngomong ke luar negeri kan berarti kita udah paham, kita harus sadar bahwa negara yang kita kunjungi kan bukan pakai bahasa kita kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus meskipun nggak bisa tapi kita belajar untuk pakai bahasa general, bahasa Inggris gitu. Itu menurut aku dua bekal yang bisa dipersiapkan first squad kalau misalnya mau keluar negeri, bahasa dan rencana gitu. Karena dari rencana itu menentukan kita nginep di mana, destinasi apa aja, naik apa gitu. Itu udah all in sih. Bahasa juga lumayan sih. Iya, terutama tiba-tiba terlintas juga kuota handphone kali ya. Kita harus on handphone karena kan paling enggak kalau kita nggak bisa ngomong pun pakai aplikasi. Iya, betul. Pakai itu aplikasi. Lumayan membantu sih. Itu. Jadi itu ya first squad untuk salah satu tips ke luar negeri ya. Kurang lebih sama basicnya tetap harus research. Do the research. Kemudian kita geser lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini soalnya topiknya menarik banget nih. Jadi banyak first squad yang pengen tahu. Nah, kalau untuk saat ini kita cerita di kondisi kantor kita nih di Linknet itu masih hybrid working. Ada nggak sih kira-kira tempat yang bagus yang support buat kita bisa sambil kerja? Flex, Iya.
Banyak Kak, banyak. Mhm. Mungkin aku bisa bilang kalau misalkan First Squad di sini suka yang ya pengen traveling tapi pengen di kota-kota, maksudnya memang sukanya preferensinya di kota bukan yang di tempat terpencil. Ya. Aku bisa rekomendasiin ya kota-kota yang kita tahu gitu kayak Jogja, Bali, Lombok, terus mungkin di Sumatera ada Padang, Medan, itu Ya. semuanya ya kota aman semuanya. Cuman kalau buat First Squad yang suka island life gitu, yang terpencil, yang jauh dari segala macem, aku bisa bilang ya tadi Belitung, terus di Lombok itu ada tempat kayak yang seolah-olah tuh kita jauh gitu dari keramaian, ada Sembalun, ada Gili juga, itu pulau tapi masih ada sinyal, bisa Masih ada kerja sinyal. juga di sana, tapi island life-nya dapet. Terus beberapa pulau-pulau yang jauh dari pusat kota kayak misalkan di Aceh tuh ada Pulau Weh. Itu tuh jauh banget Kak, jauh banget tapi tetap ada sinyal gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen traveling tapi tetap pengen punya dapat sinyal, sebenarnya banyak pulau-pulau di luar dari ya kasarnya sub pulau, bukan pulau main, tapi tetap bisa ada sinyal gitu. Sinyal itu pun juga setahu saya juga kita mesti sesuaikan ya. Sinyal bendera yang mana ya kan? Betul, provider yang mana nih? Iya betul. Gitu. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, masih ada waktu kan? Masih. Oke. Ada pertanyaan lagi nih untuk Malioboro dan Rinjani. Oh ini kayak pilihan mungkin ya? Oh ya, mending mana tuh? Malioboro tuh Jogja berarti ya? Or Rinjani? Agak susah ya. Aku pilih Rinjani deh. Aku bukan anak gunung tapi karena aku lebih suka yang less crowd gitu, jadi aku pilih Rinjani deh. Rinjani. Padahal kalau misalkan aku ditaruh di Rinjani juga nggak kuat dingin aku kebetulan. Oh iya dingin. Iya, aku nggak kuat dingin, aku lebih pulau yang panas gitu, yang hangat gitu. Carinya yang hangat-hangat. Oke, berikutnya dari Mas Dewan. Ada nggak traveling yang nggak keluarin budget sama sekali? Waduh. Ada. Caranya adalah ikutan volunteer. Karena ini juga setahun ini banyak banget yang kayak komunitas-komunitas yang ada beberapa volunteer kayak komunitas peduli kesehatan, peduli hutan kayak gitu-gitu. Itu juga yang memprovide semua kebutuhan. Ada juga yang half-half, ada yang juga full ya pengeluaran ditentukan sama kita gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya ada nggak sih traveling yang nggak ngeluarin budget sama sekali? Ada, aku bilang. Tapi ya itu nggak mungkin kita kayak traveling kemana terus kita gratis dan kita nggak apa-apain, nggak ada. Cuman kalau misalkan pengen nggak ngeluarin budget sama sekali tapi harus ada yang dilakukan, yaitu volunteer sih aku bilang. Karena aku juga pernah ikutan dan it works. Beneran? Gitu. Ya, mungkin sambil beramal gitu ya kan, sambil melayani. Betul. Aku mikir nggak ngeluarin budget sama sekali. Ya. Padahal Mas Dewan kalau nanya sama saya tahu jawabannya ini, nggak ngeluarin budget sama sekali. Modal bantal, minum tolak angin, tidur, mimpi, nyampe kemanapun juga nggak ada biayanya. Oke, berikutnya dari Kak Rifka Ramadanti. Gimana caranya kita filter atau tahu paket tour atau wisata yang trusted, karena banyak juga yang penipuan. Nah, itu. Ya. Yang pertama, yang paling gampang kalau misalkan kita pengen tahu trusted atau enggak, dilihat dari testimoni, itu udah pasti banget. Testimoni itu banyak bentuknya, ada dari word of mouth dari orang-orang. Kita bisa tanya teman-teman kita yang udah pernah pakai mungkin, atau dari kalau misalkan let's say dari Instagram ya, kita ketemu satu profile account di Instagram tour and travel gitu, kita bisa lihat tag-tagannya, misal foto tagnya, atau misalkan dari komen-komennya, itu kita bisa pokoknya cari tahu dulu respon orang-orang, komen orang-orang, testimoni orang-orang itu bener atau enggak gitu. Yang kedua, dilihat sepak terjangnya. Kalau misalkan sepak terjangnya udah melayani beberapa trip, udah berapa tahun gitu, itu nggak jadi jaminan sih sebenarnya. Orang kalau misalkan niat
buruk, niat buruk aja. Cuman at least itu membantu sih aku rasa ya. Dan dari biasanya tuh suka ada artikel-artikel ya, maksudnya kayak ada beberapa tour and travel yang udah punya media coverage, udah pernah dimuat di media dan itu bisa jadi bahan pertimbangan ini trusted atau enggak. Kalau pengen tahu TWS ada media coverage-nya atau enggak? Ada dong. Ada. Jadi udah trusted gitu. Iya. Oke, ini sebenarnya kayaknya banyak banget, cuman mungkin kita ambil terakhir ya. Oke. Nah, ini nih masuk dalam budget yang tadi. Sebenarnya kalau jalan-jalan pakai pay later, salah nggak sih? Karena banyak yang mau healing, tapi malah jadi pusing karena ngutang. Aduh, gimana dong tuh? Kalau untuk traveling sebenarnya kalau aku sih gimana cara teman-teman traveling itu menurut aku nggak ada benar nggak ada salah. Semua itu based on gimana teman-teman gitu nge-provide budget, semua itu ya nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang salah. Ada beberapa orang yang memang punya kemampuan untuk bayar dari awal gitu, ada mungkin beberapa teman-teman yang budgetnya agak lumayan susah gitu, ada agak-agak sulit gitu. Jadi kalau bicara salah nggak sih? Ya aku bilang enggak. Cuman kalau untuk aku personally, ya aku nggak mau bengkak di belakang aja sih, nggak mau jadi repot di belakang aja. Betul. Gitu. Dan aku rasa beberapa persko di sini dan juga Alida juga setuju gitu bahwa iya itu pengennya healing, chill, jadi beres healing tuh kayak udah fresh gitu, energinya balik. Ini enggak, jadi kayak beberapa bulan kemudian masih harus pusing ngebalikin duit pay letternya. Jadi kalau aku saran sih lebih baik takes time untuk ngumpulin duitnya, nggak apa-apa. Tapi ya itu karena kita pengen traveling, dapetin value of travelingnya, ya udah setelah traveling kita bisa plong gitu, bisa lega gitu. Tapi kalau misalnya pakai pay later kan agak jadi pusing. Pusing ya. Oke, ini bahasannya nggak kelar-kelar nih kalau kita nggak tutup karena waktunya memang keterbatasan waktu ya First Squad. Jadi terima kasih. Kita akhiri diskusinya nih dengan terpaksa nih. Kalau mungkin banyak teman-teman yang masih banyak yang pengen ditanyakan, mungkin bisa kita kemas dulu untuk next session atau gimana ya. Jadi nanti misalnya masih penasaran, mungkin bisa dicek di IG maupun TikToknya Kak Firly untuk menginspirasi nih traveling kita. Kan sekarang udah Oktober nih. Udah Oktober, udah udah mau ke Desember tuh biasanya udah hawanya kenceng banget mau liburan ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Kak Firly. Udah jauh-jauh dari Bandung menyempatkan untuk sharing nih di Ngopi Bareng bersama First Squad. Oke, thank you. Nah teman-teman kita berdua pamit. Selanjutnya akan ada Venitos yang akan membawakan First News. Silakan Venitos, bye-bye. Terima kasih sekali lagi. Thank you Kak Lydia, thank you First Squad. Sampai jumpa di Ngopi Bareng berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh First Media. Halo First Squad, kembali lagi bersama saya, Venitos. Di hari yang cerah ini, saya akan membawakan berita-berita terbaru di LinkedIn. So, pastikan simak baik-baik beritanya supaya nggak FOMO ya. Berita pertama. Kompetisi CEO Cup masih panas dan berlangsung sampai 31 Oktober. Akan ada final badminton dan pingpong serta virtual run. Raih kesempatan untuk memenangkan hadiah bagi First Squad yang sudah meramaikan acara CEO Cup ini. Caranya dengan ikutan posting keseruan kamu nonton CEO Cup dengan First Squad lainnya di mention melalui First Squad Connect. Sebagai acara puncak, perayaan CEO Cup Karnaval akan dilaksanakan pada tanggal 10 November mendatang. Jadi, jangan lewatkan keseruan perayaan acara puncak CEO Cup ini ya First Squad.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder who you are. Periode kedua penilaian First Squad Star sudah dibuka kembali loh. First Squad Star diberikan kepada mereka yang secara konsisten memberikan dampak positif bagi First Squad lainnya. Jadi, pastikan First Squad sudah memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi, sembari meningkatkan jumlah recognition, learning hours, dan aktif terlibat dalam kegiatan culture. Jadi, pastikan dengan menjadi First Squad Star, berbagai hadiah menarik menanti kamu loh. First Squad, siapa di sini yang sudah mulai mengikuti Axiata Mandatory Compliance Training fase kedua? Di fase ini kita akan belajar tentang cyber security, data privacy, dan risk management. Yuk First Squad, mari sama-sama kita belajar agar bisa menerapkan nilai-nilai compliance sebagai First Squad. Akses Axiata Mandatory Compliance Training melalui Dispersia ditunggu sampai 31 Oktober 2023. Berita keempat, First Squad, update KPI progresmu sebelum deadline di 31 Oktober. Karena di bulan November akan ada jadwal yang padat, tidak seperti kondisi keuangan di akhir bulan. Di bulan November akan ada beberapa agenda PMS 2023, seperti peer selection, peer review, self-review, dan superior review. Ingat, PMS adalah Performance Management System, bukan PMS yang lain. Jika First Squad ada pertanyaan mengenai PMS, silakan menghubungi tim Odi dengan Harry Resna. Berita kelima, saat ini Grow Club di LinkNet ada 4. Yang pertama, First Squad Investment, bagi yang memiliki minat atau hobi di bidang investasi. Lalu Entrepreneur First, bagi yang ingin belajar mengenai wirausaha. First Funku, bagi yang punya hobi memasak atau minat di bidang kulineran. Dan Get the Book First, bagi yang punya hobi membaca buku atau mereview buku. Yuk, kita ngobrol dengan beberapa member dari klub. Hai First Squad, kamu sudah join Grow Club apa saja? Halo Venitos, saya join First Squad Investment. Hai Venitos, saat ini saya sudah bergabung di First Squad Investment. Pernah mengikuti kegiatan apa saja dalam Grow Club? Saya sudah pernah ikut sharing session, judulnya yang pertama workshop financial planning, kemudian mengenal obligasi sebagai alternatif investasi, dan masih banyak sharing-sharing menarik yang di-share oleh anggota First Squad Investment di grup WhatsApp kita. Saya ikut beberapa sharing session Investment Club dan pernah juga membawakan sharing session tentang mengenal obligasi sebagai alternatif investasi. Selain itu juga ikut dalam workshop financial planning yang didukung oleh Human Capital yang diisi oleh trainer eksternal berpengalaman loh. Ikut juga berbagi ide informasi terkait investasi di grup komunitas First Squad Investment. Manfaat apa saja yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Banyak banget manfaatnya, mulai dari planning pengelolaan salary kita tiap bulan, kemudian tips mengurangi beban hutang, kemudian pembagian presentasi pendapatan kita untuk investasi berapa persen nih misalkan gitu kan. Nah, yang terakhir pokoknya banyak banget manfaatnya selain daripada yang tadi saya sebutkan, tentunya pasti mendapat cuan dalam First Squad Investment. Saya mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman baru, dan mindset penting ketika ikut dalam sharing session yang terkait dengan investasi tersebut. Dan paling bermanfaat adalah bagaimana pentingnya perencanaan pengelolaan uang pribadi dan berinvestasi yang tepat didapatkan dari workshop financial planning. Menurut kamu, kenapa First Squad perlu ikut dalam Grow Club? Menurut saya penting banget nih First Squad yang lain untuk join dan gabung ke Grow Club. Selain menambah knowledge, kita juga bisa mendapatkan benefit-benefit lain seperti relasi dan partner diskusi nih terkait investasi apa yang akan diambil, atau mungkin mendapatkan insight baru setelah join Grow Club ini. Dan yang terpenting yang tadi saya sebutkan di awal adalah peluang tambahan mendapatkan cuan. Buat First Squad yang mau get fun, nambah skill, dan peluang cuannya nambah, yuk gabung Grow Club. Banyak manfaat First Squad loh kalau ikut dalam Grow Club, antara lain mendapatkan pengetahuan, ada relasi, wawasan investasi, bahkan juga mendapatkan kesempatan khusus mengikuti event yang difasilitasi perusahaan loh.
Gak rugi deh ikutan Grow Club, yang ada nambah pengetahuan dan skill yang bermanfaat buat diri kita pribadi. Bisa kontak saya juga kalau mau join ya. Bagi First Squad yang ingin join ke dalam Grow Club, silakan scan QR Code ini ya. Atau klik langsung linknya yang di-share di kolom chat. Sekian First News kali ini. Jalan-jalan naik kapal feri, pulangnya membeli terasi. Sekian First News kali ini, saya Venitos. Undur diri. Semangat pagi First Squad, pagi. Ayo ramaikan yang mau hadiah, silakan ramaikan pagi, kata kuncinya hari ini untuk kuisnya. Ini gelap ya, mohon maaf nih, gelap banget ya. Anda kacamatanya hitam ya? Oh iya kacamata hitam ya, mohon maaf. Kan liburan ya jadi ya, gelap aja gitu ya. Senang banget tadi kita bahas traveling, Betul. balik lagi ini udah lama banget ya. Kita udah lama nggak duet nih ya. 3 tahun Oh ya 3 tahun lamanya kita udah tidak bisa, kok tidak bisa sih, nggak berduet. Tidak berduet karena ada kendala waktu dan tempat. Betul. Gitu, ya. Nah tapi tadi, aduh menarik banget topiknya ya Han ya. Betul banget, jadi tadi udah banyak banget bahas soal traveling, terus gimana cara mulai, dan gimana cara kita enjoy traveling kita to the fullest nih kok. Gitu. Betul, nah tapi sebelum kita bagi-bagi voucher, kita ada voucher berapa sih? 200.000 ya? Kita ada 200.000 untuk 10 pemenang. Bukan 20.000 per orang ya, 200.000 per orang ya. Voucher ini tanpa minimum payment ya. Jadi misalkan, ya, betul, bisa banget bisa mau beli. Kalau saya sih tapi kita nggak mungkin menang ya. Bisa juga. Ya, saya buat ya gitu bisa ya. Jadi ada voucher Ada voucher itu bisa dipakai buat bayar hotel, terus ada juga beli tiket, terus staycation, banyak banget deh. Pokoknya kalian bisa manfaatin vouchernya di Traveloka. Nanti buat 10 pemenang 200.000. Betul, oke. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita announcement dulu kali tadi ya. Ada pesan sponsor nih. Nah, tentang Grow Club tadi ya. Tadi kan kalau misalnya kita pengen, kan mungkin seret nih keuangan gitu ya. Pada pakai pay letter ya kan. Nah, betul. Mendingan join Grow Club. Grow Club. Grow Clubnya juga nggak, tadi ada beberapa, ada Entrepreneur First, ada apalagi tuh, ada First Fun Cook, terus ada Get the Book First. Nah sebenarnya itu bisa menghasilkan cuan semua ya. Semuanya betul. Bisa menghasilkan cuan. Nggak hanya cuma nih Entrepreneur First juga. Misalnya saya ikutan First Fun Cook, saya suka masak nih, bisa juga dijual-jualin, dapat income dari situ gitu ya. Apalagi kebetulan Anda juga udah tertenar jadi chef ya kayaknya ya. Oh enggak juga ya. Oke, nah langsung aja kalian kita mulai ya, karena udah jam 7 lagi, jam 5:13 menit. Oh iya. Aduh lu enggak, tolong ya. Maaf ya, ini soalnya gak kelihatan nih, soalnya gelap, beneran gelap nih ya. Oke, nah ini tolong ya operator 3 orang gak boleh ikutan menti ya. Nah ini udah tahu jawabannya soalnya ya. Oke, silakan di-share Mentimeternya ya. Boleh, silakan Mimin. Ya Mimin soalnya, Mimin gak boleh ikutan. Loh kok ini? Ya, silakan. Pilih yang quiz NB Oktober. Tolong stop share dulu. Ini stop share dulu. Ini biar nggak bocor nih. Oh iya. Ini takut ya. Nah oke, buka dulu ya. Oke. Ini kita buka dulu boleh. Oke deh ya. Udah ya, oke. Kita share screen ya. Share screen dulu ya. Miminnya masih baru ya. Masih baru ya. Gak apa-apa ya. Nanti kalau bocor dulu gimana nih? Gak apa-apa. Oke, di share dulu Min, monggo Min. Tapi tadi kayaknya kalau lu Hen, kira-kira lu abis nonton tadi kepikiran mau jalan-jalan kemana nggak sih? Jalan-jalan tadi yang ngutip Mas Dewan sih tanpa budget ya. Budget ya. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Betul. Nonton aja dari video traveling, sebenarnya kita udah happy ya bener ya. Kita Netflixan aja di akhir minggu. Betul. Tuh, sambil nyemil-nyemil seru ya. Betul. Oke, sudah di-share? Sudah di-share? Udah aman? Udah aman? Oke. Udah siap dapat voucher nih, kok kenapa jadi serem gitu ya diliatin ya. Oke, ya udah siap semua, First Squad udah dapat hadiahnya, dapat voucher, silakan masuk ke dalam menti.com lalu masukkan kode 6302626 ya. Lalu atau bisa juga scan QR code yang ada di layar First Squad.
Baru 42 ya. Harus banyak dong. Ini hadiahnya ingat ya, voucher Traveloka senilai Rp200.000 per orang. Yes. Ya. Silakan langsung di scan aja atau langsung ke menti.com, klik enter the code-nya 6302626 ya per squad. Betul. Dan jangan lupa nanti first squad untuk pastikan isi nama asli ya. Karena gini Hen, sayang banget dari bulan lalu, bulan-bulan sebelumnya banyak banget yang dapat hadiah tapi nggak diklaim. Satu, nggak diklaim ke Mimin atau mungkin ke tim HR atau tim culture. Nah jadinya sayang banget, angus gitu ya. Nah karena kan nggak mungkin ya kita tanpa klaim, wah tiba-tiba ada voucher gitu kan. Nah itu klaim dulu ya. Jadi jangan sampai udah menang, ditinggalin kayak di ghosting, sayang banget kan. Sayang banget nih voucher MAP, voucher Traveloka lumayan ya buat jajan-jajan. Lumayan gitu. Irilah pada kita karena kita nggak bisa ya. Bisa ikutan ya. Gak bisa tolong ikutan ya. Kita bikin activity, bikin kuis tapi nggak pernah bisa menang. Iya betul. Jadi curhatan ini ya. Semua linet dari tahu deh. Oke udah 96 mungkin di next, sambil di next slide dulu Min. Tolong Miminnya. Oke. Nah, ini scan QR code silakan ya. Bagi yang memang mau lebih akses lebih cepat, bisa scan QR, masuk ke menti.com lalu masukkan kode 6302626. Udah berapa next tolong Min? Oke, ya. Udah siap ya first code ya. Silakan isikan namanya dulu ya. Iya, nama asli ya teman-teman ya. Boleh nama orang tua nggak? Nama anak? Ya ini berdoa aja sih. Ya. Atau boleh pakai nama yang suka menang kuis? Menang kuis, biasanya sih Manjur. Manjur gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia menang pakai nama pemenangnya lain? Iya, mohon maaf. Mohon maaf ya, jadi dia dapetnya double gitu ya. Misalkan Karel hoki gitu, ada bawah nih Karel lagi gitu ya. Bisa jadi dapat 2 ya vouchernya ya. Betul. Oke, yang udah isi nama 269 sekali lagi ya, silakan isi nama dulu ya first squad ya, jangan ditinggalin ya. Ini karena sayang banget kalau sampai first squad gak isi nama aslinya di sini ya. Ini baru 73 nih yang join nih dan isi nama ya teman-teman. 77. Yuk silakan first squad buka lagi mentinya. Lalu isi namanya dulu ya, karena ada voucher Traveloka senilai Rp200.000 menanti first squad. Lumayan sebenarnya 200.000. Oh lumayan banget. Bisa buat sekarang staycation kita bayar booking hotel 500.000 misalkan, potongan 200.000 cuma bayar 300.000. Lumayan banget loh. Apalagi sama keluarga misalkan staycation di mana gitu. Asal ya. Asal jangan sama yang lain aja ya. Oh nggak boleh. Gitu. belum halal. Belum halal ya, nggak boleh ya. Oke, udah 88. Yuk lagi first squad ya nih. Kita pengennya rame ya, sayang banget masa biar lebih persaingannya lebih ketat gitu ya. Oh nggak boleh. Panitia nggak boleh. Kan udah lihat kan ya, nggak boleh. Ya. Kita nunggu sampai 1.000 kali ya. 1.000 orang. 1.000 orang ya. 1.000 orang kita. Ini nggak ada yang mau nih, yakin nih. Cuma 90-an orang nih yang mau nih. Yuk masuk ke menti.com. Ini pasti yang nggak ikut cutinya udah habis. Oh udah habis ya. Oh sayang banget ya. Aduh. Atau belum dapat cuti mungkin. Oh iya. Bisa jadi ya. Oke, silakan first squad yang masukin kode 6302626. Hah? Isi namanya di mana? Coba di refresh lagi. Coba di refresh lagi nggak? Mungkin Anda belum beruntung. Ini kok panitianya kok ikutan semua ya? Panitianya. Oh tapi dia tahu nggak ya? Oh nggak tahu ya? Iya semoga tidak tahu. Oh semoga tidak tahu. Nggak boleh ikutan, nggak boleh. Oke. Boleh mau next saja kita? Next aja ya. Iya kita mulai aja ya. Oke, sorry, ini mungkin kayaknya baru isi nama di sini ya. Ini mohon maaf ya. Coba mohon maaf nih, kita kadang-kadang ya udah kan memang panitia juga ada salah, nggak apa-apa. Suka-suka panitia. Iya, mau hadiah ya udah ikutin kata panitia ya. Absolut. Udah bisa isi nama? Udah, oke. Nah, mantap ya. Nama aslinya ya, kita kasih waktu 10 detik. 97 players, 98. Kita tunggu 1 jam kali ya, Hen? Ya. Udah pada pulang. Sampai 1.000 kan. Sampai 1.000 ya? Oke. KPI-nya harus ada ROI. ROI-nya ya. Sekarang ROI ya. Oke, silakan isi namanya first squad ya. Pastikan nama asli ya, jangan pakai nama misalnya Jungkang, JK gitu. Tapi bisa jadi partai namanya. Jangan dong. Kita acara tanpa sponsor. Nggak boleh ya. Tanpa sensor. Tanpa sensor ya, oke. Oke. Siap, udah bisa kita mulai Min. Oke yuk kita mulai aja. Pertanyaan pertama, ingat panitia nggak boleh ikut ya. Pertanyaan pertama, yuk. Pertanyaan pertama. 5 detik ya. Mas Adi sih. Ada nama kota di negara mana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ini nyebutnya aja udah susah ya. Iya ya. Waduh, ada yang bisa bener. 26 orang benar. Berarti ini knowledge gitu iya, ya. Betul. Knowledge. Sama iseng aja sama sih. Sama iseng aja ya. Oke-okean ya. Oke, kita coba next siapa kira-kira. Min, tolong next Min. Nah. Next. Kita lihat leaderboardnya dulu. Aduh, saya nggak suka nih nama pertama ini nih. Tolong dong ini sebenarnya boleh kita blacklist gak sih? Kita coret gimana? Kita coret aja kali ya. Oke, mungkin bisa jadi kepake buat nanti. Iya, betul. Ya. Ada kebutuhan lain ya, siapa tahu ya. Nah, bisa dipakai ya. Oke, next Min. Ini panitianya kenapa sih kok cemberut gitu. Oke, pertanyaan kedua, kita mulai. Ada berapa negara bebas visa di Asia bagi pemegang paspor Indonesia? Yuk, 5, 4, 3, harusnya dibikin 3 detik aja lah. Nggak sempet dong. Sempet ya? Nggak sempet. Iya, jawabannya adalah 15. Ya, ada 11 per squad yang berhasil jawab ya. Oke, next Min. Ini kita kuisnya memang kali ini serius ya. Serius ya, ini kita ya karena hadiahnya 200.000 gitu ya. Karena traveling kita jadi harus serius. Betul, ini kok ada panitia ya, nama panitia lagi, top 3 lagi tuh masuk ya. Waduh ini. Ini Dewan Arta udah mengintip sepertinya ya. Oh mengintip ya, udah ada mentimeternya ya. sebelum di-share. Oke, lanjut. Next question Min. Pertanyaan ketiga, mulai silakan Min. Sideng Rapang adalah kabupaten di provinsi mana? Ayo. Ini Rapang nih bukan makanan ya? Atau Ropang, beda ya. Ini Rapang. Oh siap. Oke, jawabannya adalah Sulawesi Selatan. Ya, salah kan? Nah, oke, kita lihat leaderboardnya Min, next. Banyaknya salah kan? Nah, senang nih gua nih. Pak Oki nih memimpin nih sepertinya nih. Ada Pak Fajar, dapat poin juga. Wih, geser lagi. Oke, mantap. Ya, ini kita 10 first squad ya? Ini ada 10 ya? Ada 10. Nah, oke, aman lah ya. Top 10 soalnya ya. Oke, next question Min. Demi 200.000. Ya, bisa staycation, healing, bareng keluarga. Yes, betul. Bareng keluarga ya. Ada berapa jumlah kabupaten? Ketik angka aja ya. Ayo ini diketik ya teman-teman ya. Ketik angka ya. Ketik angka. Ini jangan bukan dipilih, diketik. Ya, diketik. Ya. Ya jawabannya ada 416. Yang benar siapa? Wah, ada yang benar ya, salah ya. Oke, next Min ya. Ini kabupaten 12 nih ceritanya gimana? Kabupaten Indonesia 12. Bekasi nih, Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan udah berapa tuh? Oh iya benar juga ya. Ini gimana nih? Ini mungkin negara bagian beda kali ya. Mungkin. Indonesia Timur doang Indonesia kali Timur ini. Ya, oke deh ya. Oke, next Min. Gak ada yang benar. Maksudnya kita bikin kuis kayak gini aja ya. Ini pertanyaan bonus ya. Karena semua jawabannya tidak ada yang benar. Iya. Maksudnya kita bikin gini aja ya. Iya, karena nggak ada yang benar. Jadi 0 leaderboard. Jadi hadiahnya buat kita gitu. Iya. Nggak boleh, ingat-ingat yuk. Ya. Oke, next question, pertanyaan terakhir Min. Pertanyaan terakhir. Jauh di mata tapi dekat di hati. Apakah itu? Apakah itu? Perasaan atau kamunya harus gitu ya, ada mulut kucingnya gitu ya? Iya, ada kucingnya gitu. Ya jawabannya adalah usus. Ya bener dong. Betul. Bener kan? Betul. Nah kan bener kan? Nah gimana kok bisa jawabnya kamu gitu ya? Kan usus dong. Gombal ya teman-teman first squad ya. Jauh di mata, dekat di hati kan? Apa? Usus ya? Usus. Bener kan? Bener dong. Ya, ini gimana sih kok? Udahlah pulang aja lah. Kesel ya. First squad udah gitu lah reaksinya lah, udah pulang aja lah. Oke, gak ada yang bener. Waduh. Oke, selamat kepada 10 first squad yang mendapatkan voucher Traveloka senilai Rp20.000. Oh, ini mohon maaf ya. Ini dari 10 nih. 2 kayaknya panitia tuh gue lihat-lihat. Tapi dia nggak ada akses ya. Oh, nggak ada akses. Semua kita lakukan dengan UIEP. Dengan UIEP ya. Pasti kita pastikan semuanya nggak ada tahu jawabannya siapa aja. Jadi yang tahu cuma saya dan Henny gitu ya untuk pertanyaan ini. Betul. Sip. Oke, kepada 10 first squad silakan klaim vouchernya. Boleh next Min? Ya, jangan lupa untuk klaim vouchernya ke email mimin@fsconnect@linknet.co.id maksimal 7 hari ya. Ya kalau dalam 7 hari tidak ada klaim dianggap hangus. Nanti akan dijadikan hadiah untuk acara-acara lainnya jadi ya biasanya ya kalau dari kita. Atau ya. Buat Mimin ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ingat ya. Boleh. Oke. Udah selesai, stop aja. Stop aja acaranya. Jangan udah ya. Udah 2 bulan lagi nih kita ya. Target ya. Oke, first squad.
Suara saya sampai habis nih. Oke, First Squad, sekian ya ngopi bareng bulan Oktober ini ya. Sampai jumpa di ngopi bareng bulan November karena kita nanti bakal ada yang seru banget di Ya, November ya. karena pas banget nih di tanggal 10 November kita akan ada CEO Cup Karnaval. Jadi semua acara-acara untuk bahas CEO Cup, terus ngopi bareng, terus nanti ada event-event seru juga ya di sana, Betul. di lomba-lomba gitu ya. Lomba-lomba seru juga. Betul. Nah, itu nanti kita akan offline. Nah, betul. Ada banyak hadiah sebenarnya. Yes, betul. Ada Nanti game tradisional juga betul. ya. Nanti di booth yang ngopi bareng akan ada Lucky Wheel juga sebenarnya. Oh, Lucky Spilling. Wheel. Ya, Lucky Wheel. Jadi kayak dapat hadiah apa gitu. Kan voucher Traveloka. Masih ada ya? Masih ada. Duit kita masih banyak loh. Oh iya sih. Yakin ya? Yakin ya, Ya, aja amin dulu ya. ya. Oke, terima kasih First Squad untuk hadir di Ngopi Bareng bulan Oktober ini. Sampai jumpa di Ngopi Bareng selanjutnya. Stay safe semuanya. Goodbye. Goodbye.